Sebelum kita bahas Ole, kita lihat dulu post match interview Ole kemarin ketika beres lawan Leicester. Every goal is disappointing to concede, but if some team outplay you, that's fine. That's well done to them. But today, the first one we gifted. Second one is a set play that we should do better. We don't really get our heads on it and blocks. Third one, 10 seconds after we've equalised, shouldn't happen. It's just one of them things. Deal with it. It's a long ball from Johnny. We should deal with it better. And then the last goal is a set play again, which is disappointing. It's concentration, focus. Every time you concede a goal. Yeah, after. Oke, jadi itu tadi Ole saat ditanya wartawan ketika menanggapi kekalahannya ya. Eh, Cuma di sini aku lebih ini ya, istilahnya bongkar statementnya dari kata per kata gitu. Anjing, kata per kata. Every goal disappoint you to concede. If some team outplays you, that's fine. That's well done to them. But today, the first one we give. Jadi di sini Ole nggak merasa Leicester bermain lebih baik. Istilahnya bukan gitu ya. Secara taktikal Leicester nggak bermain lebih baik ketimbang Manchester United. Karena alasan-alasan seperti ini. But today the first one we give. Gol pertama dikasih secara cuma-cuma dan itu benar. Ini harus diakui benar. Harry Maguire di situ nggak konsentrasi. The second one is a set play that we should do better. We don't really get our heads on it and the blocks. Nggak ada yang duel udara di situ. Nggak ada pemain United yang benar-benar mau menangin bola. Harry Maguire juga nggak menerapkan skema offset trap yang diterapin Manchester United. Jadi itu benar-benar ya, itu ada peran kesalahan Harry Maguire di gol kedua di mana Soyuncu nyetak gol ya. Dan ini statement oleh di sini masih masuk lah karena itu ada kesalahan pemain di situ. Kemudian gol ketiga, it's 10 seconds after we equalize, gol yang balasan sangat cepat dari Leicester, di mana setelah Rashford ngegolin, di situ Johnny Evans langsung ngelakuin long ball ke Kastanya, tapi di situ AWB nggak bisa antisipasi dengan bagus, dan akhirnya MU kebobolan, dan itu juga ngeblame oleh di situ akan sangat nggak adil karena di situ it's on AWB, bukan di taktikal. AWB nggak konsentrasi, nggak dan bahkan dia tacklingnya sangat buruk gitu loh. Dia dapat kartu kuning coy setelah gol itu terjadi karena dia nggak antisipasi itu dengan baik gitu. The last goal is a set play again which is disappointing. It's concentration, focus every time you concede a goal. Nah, ini juga gol keempat juga on Harry Maguire di mana Patson Daka bisa kalau bener-bener kita lihat gol kemarin di mana ada di situ Harry Maguire udah marking doi tapi sepersekian detik kemudian dia lolos. Ini sangat disappointing ya buat Harry Maguire gitu. Kalau kita bedah satu persatu kayaknya Harry Maguire gitu ya, yang jadi kambing hitam di match ini gitu. Tapi selalu ada muncul pertanyaan. Tapi Harry Maguire kan baru sembuh dari cedera. Itulah keputusan Ole yang mainin dia, berarti salahnya ada di Ole dong. Dan di sini Ole mengakui, I pick the team. Harry Maguire showed no reaction. Jadi Harry Maguire nggak ada komplain, nggak ada apa gitu. And I hold my hand up if that does not work out. If we concede for, I probably made a bad decision. Di sini dia mengakui bahwa memainkan Harry Maguire adalah keputusan yang buruk dari dia. Jadi Ole nggak menghindar dari
keputusannya untuk kesalahannya mungkin ya memainkan Harry Maguire yang menurut dia di sini, menurut dia kurang panas. It was my decision to play Harry. He's work hard with the rehab. He look ready. He's a massive player for us, and we want him back as soon. We want him back as soon as we can. Yeah, maybe he needed the first half to get going. He got better as the game got on. Ya inilah Ole mengakui bahwa memainkan Harry Maguire adalah keputusan yang buruk. Cuma apakah coba gini deh, Harry Maguire kalau kita lihat di musim lalu, di musim lalu ketika Manchester United dapat peringkat 2, yang itu menurutku sangat bagus untuk United. Di situ peran Harry Maguire sangat krusial. Dia hampir bermain di semua game United. Sebelum akhirnya dia kena cedera di akhir-akhir musim ya. Dimana di situ kita baru kehilangan sosok Maguire. Kita baru kehilangan Maguire ketika dia nggak main. Harus diakui itu. MU tanpa Maguire menelan beberapa kekalahan dan seri di akhir-akhir gitu. Di situ akhirnya kita ngasih titel ke City. Kemudian kita juga kehilangan chance untuk dapat gelar Europa League karena Harry Maguire gak bisa main di final. Itu di situ kita merasa kehilangan Maguire. Kita merasa pemain ini sangat penting untuk Manchester United, dan ketika dia cedera dan kemudian dia udah recovery dan dia sembuh, ya tentu aja kita pengen mainin doi gitu loh, siapapun manajernya gitu loh. Misalkan aku jadi manajer, tapi sayangnya aku bukan manajer gitu. Seandainya aku ada di posisi Ole pun aku mainin Maguire secepat mungkin gitu, karena dia pemain yang penting gitu. Tapi di sini yang nggak diantisipasi Ole adalah Maguire juga manusia gitu loh. Sebergantung apapun MU pada seorang pemain, dia juga butuh waktu untuk kembali ke form terbaiknya gitu. Ini kalimatnya juga maybe he need a first half to get going. He got better as the game got on. Jadi emang di sini Ole ngelihat itu. Ole ngelihat bahwa Harry Maguire belum panas, belum sharpness-nya belum muncul. Tapi dia akui juga bahwa di sini dia bikin keputusan yang buruk untuk memainkan Harry Maguire gitu. Dan menurutku itu kesalahan yang masih bisa dimaafkan. Masih sangat bisa dimaafkan karena Harry Maguire adalah pemain terbaik, itu aja. Pemain MU yang sangat penting, dan memainkan dia pun adalah keputusan yang sebenarnya keputusan sangat mudah. Ketika dia sembuh ya udah mainin aja, tapi kita kan nggak expect dia akan bermain seburuk itu di game ini gitu loh. Itu sih. Tapi overall board direksi MU itu masih support Ole karena ya emang terlepas dari match itu ya, match lawan Leicester itu masih didukung dia karena punya nama baik. Dia udah berjasa meningkatkan posisi United di Liga, kemudian poin dari musim ke musim selalu bertambah bagus, ngepromosiin pemain akademi, scouting, ngedatengin pemain yang oke. Dan kultur United menurut direksi para direksi kultur United itu dibawa lagi oleh Ole gitu loh. Dan semoga ya kita selalu pengennya MU berkembang ke arah lebih baik gitu loh, dan kita dukung aja ketika mereka lawan Atalanta besok. Semoga hasilnya makin ya membaik lah. Seenggaknya membaik itu sih.